Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dapat mencapai 6% dan membaiknya fondasi ekonomi Indonesia diyakini akan mampu mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan fondasi ekonomi nasional saat ini sudah semakin membaik. Hal ini seiring telah terjalinnya koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia serta sinkronisasi dengan pemangku kepentingan di bidang ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, Menteri Purbaya pun meyakini dengan membaiknya fondasi ekonomi Indonesia akan mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga keinginan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2026 bukan mustahil bisa tercapai. Meski target yang tercantum dalam APBN 2026 dipatok 5,4%. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI udah amat sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini, jadi pelaku pasar siap-siap aja. Kira-kira target Pak IHSG 10.000 Pak tahun ini Pak? Tahun ini 10.000. Lebih Pak? Lebih Pak? Itu bukan angka yang mustahil dicapai. Kebijakan apa ini yang Pak buat pertumbuhan IHSG 10.000 itu Pak kira-kira? Dari pertumbuhan ekonomi yang baik, lebih baik dibanding tahun lalu. Kan sekarang 1 tahun penuh ini saya udah pegang ekonominya lah sama Gubernur BI dan lain-lain. Kalau kemarin kan saya masih separuh-separuh, cuma seperempat malah. Harusnya dengan kebijakan yang lebih sinkron kita dengan Bank Sentral, dengan yang lain-lain, ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat. Purbaya kembali menegaskan perbaikan ekonomi nasional di kuartal keempat tahun 2025 menjadi sinyal kuat arah perekonomian di tahun 2026 yang dapat tumbuh lagi seiring adanya penyesuaian fiskal pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan dan adanya penguatan koordinasi pemerintah dengan Bank Sentral Indonesia. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menanti jurus jitu pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Selamat tahun baru, Mas. Selamat tahun baru juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Hardini, apa kabar Ibu? Luar biasa baik, alhamdulillah, Mas. Happy New Year. Happy New Year juga Bu. Semangat baru dan semoga penuh berkah tahun 2026 ini. Menarik kalau kita cermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu dalam APBN 2026 ditargetkan memang 5,4%. Tapi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan begitu masih meyakini dan optimis bahwa 6% ini potensinya bisa tercapai di tahun 2026 ini. Prof. Telisa, mungkin kita akan review terlebih dahulu sedikit lah. Kita lihat bagaimana sih perjalanan kinerja ekonomi kita begitu ya di sepanjang tahun 2025. Apakah itu bisa menjadi pijakan kuat, fondasi yang kuat yang membuat pemerintah yakin begitu bahwa ya 6% itu bisa tercapai untuk bisa meningkatkan perekonomian, menggenjot lagi kesejahteraan masyarakat kita. Silakan. Ya. Jadi sebetulnya kan kita memang ingin lebih baik dan lebih baik lagi konsepnya. Maksudnya kalau tahun 2025 ini sudah tumbuh 5,1 atau 5,2, kemudian nanti kita di 2026 harusnya ingin lebih baik lagi dari 5,2, harapannya seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa jauh dari angka 5%? Kalau kita lihat salah satunya adalah faktor global. Ya, faktor ketidakpastian global itu begitu tinggi karena 2025 itu kan kalau kita review kembali flashback itu banyak ketidakpastian akibat perang dagang ya yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump atau Amerika Serikat dalam hal ini. Jadi adanya tarif resiprokal kita dikagetkan di bulan April ya, dan itu cukup shocking juga terhadap perekonomian global sehingga IMF, World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan 2025. Nah, harapannya 2026 apakah lebih baik lagi? Harapan kita seperti itu. Tapi tiba-tiba tahun baru ada perang yang bukan perang ya, ada agresi dari Amerika kepada Venezuela. Oke. Di akhir tahun kita mendengar Ukraina menyerang Rusia lagi. Nah, jadi kan padahal kita berharap awalnya kami memprediksi waktu November itu bahwa ketidakpastian geopolitik akan berkurang di 2020. Nah, ternyata di awal tahun udah berubah lagi. Jadi memang sekarang ini ketidakpastian begitu tinggi. Jadi artinya bahwa
kita boleh optimis, ingin baik, kita artinya bekerja lebih baik untuk mencapai 6%-nya. Namun kita juga harus realistis bahwa ternyata ketidakpastian global itu belum tentu mereda di 2026. Nah kuncinya apa? Berarti kalau kita ingin tumbuh ya di internalnya yang harus lebih digenjot gitu di tengah, karena kalau mengharapkan ke global ya ternyata kita belum bisa mengharapkan bahwa global itu lebih baik di tahun 2026. Itu sih yang paling bisa kami review awal ya untuk Baik. masalah optimisme di 2026 lebih. Oke, itu dia ketidakpastian global begitu yang masih dicermati ya kalau kita lihat dari sisi ekonomi. Nah, dari Kadin Indonesia, Bu Hardini, Anda melihat bagaimana kalau kita lihat dengan tahun 2025, optimisme yang tengah dibentuk juga oleh pemerintah di tahun 2026 ini, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat nih ya, gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 ini, kalau kita lihat dari data BPS, ini melihat pertumbuhan tuh sekitar kurang lebih di 2025 tuh 5,0%. Tapi Oke. memang kan pemerintah ambisius di 8%. Nah, kalau dari Kadin sendiri, ini posisi resmi Kadin Indonesia ini tentunya selalu harus mendukung target pemerintah, di mana Kadin secara konsisten menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional di 8% ini insya Allah bisa dicapai, karena memang disampaikan lewat white paper dan berbagai forum yang dibuat sama Kadin, itu Kadin menyebutkan targetnya 8%. Kebijakan bersama dunia usaha dan pemerintah melalui Sinergi Indonesia Incorporated itu juga Kadin pede banget ya, karena pentingnya kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah. Lagi-lagi KPBU ini juga penting. Terus evaluasi utama Kadin sepanjang tahun 2025 itu pertumbuhan memang masih di sekitaran 5%. Ini dianggap sebagai fondasi awal yang kuat untuk mencapai target di 8%. Nah, kalau kita lihat dorongan sektor jasa dan investasi ini dianggap sebagai key driver daripada pertumbuhan di luar konsumsi domestik. Kalau kita lihat tadi komitmen di ekonomi hijau dan investasi yang berkelanjutan, ini diposisikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kita di jangka panjang. Nah, saat ini juga Kadin secara aktif mengangkat isu-isu struktural di pasokan energi murah, gas, untuk mendukung daya saing industri. Nah, ketika catatan dari Kadin ini Mas ya, bahwa kalau kita lihat positif, Kadin juga memberikan sinyal bahwa beberapa kebijakan bisa jadi hambatan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena kita lihat potensi perlambatan ini akibat regulasi baru yang menurut Kadin dapat meningkatkan biaya produksi. Belum lagi konsensus pelaksana usaha gitu ya, tanya sepakat atau belum nih. Nah, Kadin sendiri melihat optimisme terhadap prospek ekonomi nasional terutama di jangka dan panjang selama ada sinergi antara pemerintah swasta. Dan yang utama tentang inovasi dan investasi di sektor jasa, teknologi, manufacture, dan ekspor sebagai motor utama pertumbuhan Mas Pras. Baik, nah ini menarik kalau kita cermati. Lantas bagaimana kalau kita lihat dengan tadi dari sisi optimisme kemudian mencoba untuk realistis dengan keadaan yang ada saat ini, Prof. Telisa, menurut Anda potensi dengan beragam kebijakan nanti bauran-bauran fiskal moneter begitu tahun 2026 ini tantangannya akan lebih smooth untuk bisa mengejar pertumbuhan di atas 5,4% dari APBN atau paling tidak kita bersyukur bisa 6% atau bagaimana tahun ini, Prof. Telisa? Kalau saya melihat tadi peranan swasta dan dunia usaha itu sangat penting ya. Jadi artinya begini, kalau kita belajar dari berbagai era presiden ataupun rezim itu kita bisa membandingkannya. Nah, sekarang tuh benar sekali bahwa kita berterima kasih ya pemerintah banyak sekali program untuk masyarakat gitu ya. Bagaimana ada program MBG, 3 juta rumah, program prioritas pemerintah ya, kemudian Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Semuanya itu kan ingin sampai target tadi. Tapi jangan lupa bahwa di situ ada peran dunia usaha dan swasta, di mana salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan regulasi yang kondusif agar swasta ini bisa berkembang, karena perkembangan swasta itu relatif bisa lebih growing dibandingkan dengan government sector apabila dia diberikan, karena kita bisa belajar dari Vietnam. Vietnam itu sudah tercapai Mas, pertumbuhan 8%. Nah, apa kuncinya keberhasilan dari Vietnam itu? Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memberikan iklim usaha yang kondusif bagi private sector untuk berkembang. Nah, harapannya pemerintah nanti ke depan kalau memang ingin 6% ini tercapai, deregulasi dari kebijakan, bottlenecking-nya harus lebih diperkuat. Jadi bagaimana jangan terlalu banyak juga, terlalu too many intervention dari negara, itu sampai nggak bagus juga gitu. Jadi harapannya bahwa karena sekarang banyak sekali ya kebijakan itu
Jadi gini, ada kebijakan yang terlalu intensif, ada kebijakan yang moderat, dan ada. Nah, mungkin kita perlu sedikit menurunkan dosis yang terlalu intensif. Jadi mungkin itu bagus niatnya untuk membantu, tapi di satu sisi, bagaimana pemerintah lebih banyak fokus juga deregulasi agar private sector itu bisa berkembang. Saya mengapresiasi tadi kan Kadin mendukung dan sebagainya, tetapi ini juga banyak ya yang kita diskusikan di kalangan ekonom, bahwa kita juga harus melihat bahwa kebijakan-kebijakan itu sometimes tidak boleh terlalu juga mendistorsi ke private sector, sehingga ada ketakutan dan lain sebagainya di private sector untuk berkembang. Nah, itu yang harus kita jaga, jadi menjaga agar policy itu pada koridor yang tepat, jadi dosisnya itu perlu tepat gitu loh untuk kebijakan-kebijakan tadi gitu, agar investasi berdatangan, karena salah satu yang kunci banget itu investasi. Nah, investasi ini belakangan ada ketakutan karena terlalu banyak intervensi, artinya bagaimana perlindungan kepemilikan swasta dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa kita berharap cukup optimis pada pemerintah saat ini kan bisa membuka dialog gitu ya, bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh private sector untuk berkembang, dan saya rasa pemerintahan saat ini memberikan ruang untuk itu. Nah, dialognya harus lebih diperbanyak untuk mengetahui debat making apa yang dibutuhkan untuk mencapai target tadi. Itu dia, menarik kalau kita cermati, bahkan ada Satgas Debat Bottleneck yang kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya ya, Prof. Telisa dan juga Bu Rini. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan informasi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana pergerakannya di kuartal 1, 2, dan kuartal 3 tahun 2025 ini secara tahunan. Ya, dari kuartal 1 4,87%, kuartal kedua naik menjadi 5,12%, sementara di kuartal ketiga 5,04% untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional dan tahunan begitu ya. Lantas bagaimana dengan asumsi dasar makro APBN tahun 2026. Ini juga menarik kita cermati, di mana pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan tumbuh 5,4%. Sementara tadi Menteri Keuangan berharap dengan beragam upaya yang dilakukan dengan fondasi kuat ekonomi di tahun 2025, tren yang positif ini semoga diharapkan bisa menyentuh 6% di tahun ini ya, melebihi dari asumsi makro di tahun 2026 dari APBN kita. Laju inflasi 2,5%, 16.500 dolar Amerika per dolar Amerika Serikat ya untuk nilai tukar rupiah. Kemudian yield atau imbal hasil 10 tahun 6,9%, dan harga minyak mentah dipatok 70 dolar Amerika per barrel. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Lantas bagaimana dengan target dari sisi pembangunan di APBN 2026? Ini dia, kita akan cermati bersama juga. Untuk tingkat pengangguran terbuka 4,4 sampai dengan 4,9%, dari rasio Gini-nya 0,37 sampai dengan 0,38, tingkat kemiskinan ekstrim dari 0% sampai dengan 0,05%, kemudian tingkat kemiskinan, indeks modal manusia sampai dengan Gini per kapita, penurunan intensitas emisi GRK, gas rumah kaca, kemudian juga indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 poin. Itu dia beberapa data ya terkait dengan target pembangunan dan juga bagaimana kebijakan makro yang sudah disampaikan. Ini dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Harini Puspasari, kemudian juga dengan Prof. Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa informasi data yang tadi sudah disampaikan, lantas seberapa optimis kalau misalnya tadi ada the bottlenecking begitu yang juga sudah digagas oleh pemerintah, sehingga ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi dunia usaha, kebijakan pemerintah, sehingga menghasilkan satu kebijakan yang win-win solution. Dari Bu Hardini melihat bagaimana? Ya Mas, tahun 2026 ini kita lihatnya kayaknya lebih smooth ya, karena nggak otomatis lebih ringan. Sebab di tahun 2026 ini berbeda karakternya sama tahun 2025. Kalau kita bisa katakan, tetap beresiko jika respon kebijakannya ini nggak pas. Tadi yang sudah disampaikan juga sama Profesor Talisa. Nah, yang itu di sini ada tantangan global di tahun 2026 itu lebih terkelola. Di mana kalau dibandingin 2025 resiko global cenderung jinak tapi menetap. Apa yang tentunya di sini ada siklus pengetatan moneter global yang mendekati akhir, di mana tekanan eksternal pasar keuangan domestik lebih rendah. Terus ada volatilitas nilai tukar dan arus modal lebih mudah dikelola, dan pelambatan ekonomi global lebih gradual, itu bukan shock. Namun resikonya itu tetap ada, di mana ada fragmentasi geopolitik dan
sionisme perdagangan ini belum selesai. Dan kalau kita lihat juga harga komoditas cenderung stabil, tapi tidak lebih menjadi windfall seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat lagi di tantangan domestik 2026 ini lebih stabil, tapi lebih menuntut faktor yang membuat lebih sulit itu adalah politik yang sudah selesai saat ini, di mana sekarang transform ke stabilitas kebijakan yang lebih terjaga. Terus pemerintah dan pelaku usaha saat ini harus lebih fokus pada eksekusi, jadi bukan adaptasi terhadap politik. Terus kalau kita lihat fiskal dan pembangunan sudah lebih jelas. Nah, kalau kita lihat tantangan yang kuat itu dari kapasitas APBN kita terbatas, di mana ruang stimulus tidak seluasa sebelumnya. Terus dunia usaha saat ini menghadapi biaya usaha struktural yang terkait dengan logistik, energi, bunga kredit, ini mempengaruhi sekali. Terus kita lihat lagi konsumsi rumah tangga cenderung stabil, bukan akseleratif. Artinya di tahun 2026 ini bukan tahun krisis, tapi tahun ujian efektivitas daripada kebijakan. Nah, kalau kita lihat perbandingan karakter tantangannya, global 2025 itu lebih penuh nggak ada pastian, sekarang di 2026 itu lebih stabil, memang agak lebih. Terus kalau kita lihat domestik, itu transisi di 2025 itu transisi penyesuaian, dan 2026 stabil tapi fiskalnya lebih ketat. Nah, kalau kita lihat implikasi ke target 6% Mas Pras, justru ini tantangan di 2026 lebih strong. Maka kegagalan mencapai 6% itu udah bukan lagi disandarkan pada faktor eksternal. Jadi kalau saat ini kita pertumbuhannya masih tetap di 5,2 sampai 5,4%, maka penyebabnya hampir pasti masalah domestik dan struktural. Gitu Mas Gas. Oke. Nah, menarik. Lantas dengan informasi tadi Prof. Telisa, apa yang bisa kita analisis begitu? Apakah ya masih ada sektor-sektor unggulan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah dengan tadi sambil berjalan juga debottlenecking yang dilakukan oleh pemerintah begitu, sehingga bisa mencari solusi bersama lah untuk perkembangan dunia usaha dan roda perekonomian nasional begitu tahun ini? Iya, jadi tadi saya mau follow up ya, tadi pendapat begini bahwa ternyata memang concern dunia usaha salah satunya adalah kepada APBN, karena APBN ini adalah salah satu source of growth juga yang diharapkan bisa menggerakkan sektor-sektor. Nah, memang kita ada shifting kan ke sektor yang disebut sebagai program prioritas nasional, program hasil terbaik cepat, PHTC, dan lain sebagainya. Seperti alokasi dana itu kan di 2026 akan lebih banyak lagi nih untuk MDG, misalkan seperti itu. Namun karena keterbatasan dari APBN kita, otomatis beberapa dikorbankan, seperti misalkan transfer ke daerah, TKD. Jadi memang kita perlu holistik melihatnya secara makro. Jadi gini, ketika dia shifting dari satu alokasi ke alokasi yang lain, nah itu bagaimana mempengaruhi sektoral. Jadi sektor-sektor yang unggulan kan sekarang yang relevan dengan MBG, KDNP, medical check up gratis, terus kemudian 3 juta rumah gitu kan, itu koperasi merah putih, koperasi kampung nelayan. Nah, itu semua diarahkan ke sana program-programnya. Nah, tapi bagaimana dunia usaha juga melakukan program-program ini gitu. Artinya gini, seperti pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat dipengaruhi oleh dana transfer. Nah, sedangkan kalau dana transfer dipotong besar-besaran, contoh dana desa dipakai untuk jaminan KDNP, ini kan ada shifting. Jadi proses shifting itu harus smooth, jangan sampai bahwa nanti yang sudah menghasilkan pertumbuhan selama ini jadi hilang. Nah, sedangkan yang baru belum berjalan. Nah, jadi bagaimana program-program yang baru alokasi APBN ini bisa menggerakkan sektor itu dengan cepat, seperti itu. Multiplier efeknya dirasakan. Misalkan keterlibatan dunia usaha dan UMKM sebagai SPPG. Nah, itu juga, ataupun vendor kepada SPPG. Nah, itu yang harus dipercepat di dalam debottlenecking. Jadi anggaran-anggaran yang besar itu harus diperhatikan bahwa itu betul-betul nanti bisa menggerakkan sektor ekonomi yang diharapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi gitu, itu mengkompensasi dampak negatif dari shifting alokasi yang APBN ini tadi. Terus kan belanja-belanja perjalanan dinas itu ditekan sekali, jauh sekali dari KL. Nah, padahal perjalanan dinas mendorong UMKM di daerah, perhotelan dan akomodasi di daerah, seperti itu kan. Apakah program-program baru ini bisa mengkompensasi penurunan dari ini? Nah, itu aja sih kuncinya. Jadi, karena kan harapannya bisa lebih cepat gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana program ini melibatkan UMKM, melibatkan usaha, dan cepat proses multiplier efeknya. Jadi, seperti bahwa mereka bisa terlibat dalam menjadi vendor misalkan untuk
dan PBG yang memang sangat besar alokasinya. Nah, namun mungkin pemerintah bisa berpikir kembali sih APBN mana yang memang benar-benar harus diprioritaskan, perlu dilihat kembali di 2026 ini kita masih menunggu nih dari pemerintah undang-undang APBN 2026 ini masih ditunggu. Nah, ini kepastian yang punya usaha perlu. Biasanya dulu akhir tahun juga ada, awal tahun itu belum. Nah, ini yang mungkin pemerintah perlu kurangi ketidakpastian ini loh untuk para pelaku usaha seperti itu. Itu sih kalau mau memang mencapai yang 6% itu. Jadi perlu lebih banyak kepastian yang diberikan di tengah globalnya lagi nggak pasti. Itu kalau global lagi nggak pasti, jangan ditambah lagi ketidakpastiannya. Harapannya pemerintah sekarang bisa kolaborasi itu sih, bisa segera menciptakan kepastian bagi dunia usaha, terutama di sisi APBN tadi. Baik Prof, ini menarik. Kalau di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan lagi roda industri ya, geliat ekonomi kita begitu. Tapi di satu sisi kan daya beli masih menjadi tantangan tersendiri ya dalam beberapa tahun terakhir. Apakah itu bisa diseimbangkan atau tidak? Tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Prof Telisa dan juga Bu Ardini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Ardini Puswasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia, kemudian Prof Telisa Aulia Valianti, Ekonom FEB Universitas Indonesia. Nah, ini menarik kalau kita cermati dari sisi daya beli masyarakat begitu. Dari sisi pelaku usaha, Anda melihat daya beli ini ataupun tingkat konsumsi masyarakat masih menjadi tantangan yang cukup kuat tidak sih di tahun 2026? Ingat ini yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi kita begitu. Meskipun upaya untuk bisa meningkatkan aktivitas industri, tapi kalau memang demand-nya juga tidak ada atau belum terbangun dengan cukup kuat, ini seperti apa dampaknya terhadap dunia usaha dan ekonomi, Bu Ardini? Nah, kalau kita lihat ya Mas, dampaknya ini kalau kita lihat nih sekarang ini, hilirisasi industri dan investasi saja tuh nggak cukup kuat untuk jangka pendek. Tetap ini krusial untuk jangka menengah di panjang ini. Karena mengandalkan hilirisasi industri dan investasi sebagai motor utama, otomatis menghasilkan lonjakan yang pertumbuhan secara cepat. Kecuali ini disertai dengan kebijakan penduduk yang sangat agresif di sektor ini. Terus kalau kita lihat tadi ada faktornya yang mempengaruhi hilirisasi industri. Kita lihat kuat secara strategis, lemah tapi secara timingnya. Nah, mengapa sih nggak cepat mendorong pertumbuhan? Karena proyek hilirisasi padat modal dan jangka panjang. Dampak kita baru terasa saat fase operasi, bukan konsumsi. Terus banyak proyek masih terkonsentrasi pada industri antara intermediate goods belum pada akhir bernilai tinggi. Terus kalau kita lihat lagi, investasi sebagai mesin pertumbuhan. Secara teori investasi adalah penggerak pertumbuhan, namun dalam Indonesia kendala utamanya itu adalah satu, investasi banyak konsentrasi di sektor ekstraktif dan padat modal. Terus belum lagi efek daripada UMKM dari tenaga kerja, ini juga belum kuat, dan yang ketiga investasi belum cukup mendorong ekspor manufaktur yang bernilai tinggi. Kalau kita lihat lagi resiko jika bergantung pada dua ini, pemerintah hanya mengandalkan hilirisasi dan investasi. Maka pertumbuhan bisa stabil, meningkat, terus ketimpangan sektoral dan wilayah berpotensi melebar hingga dunia usaha domestik, terutama UMKM, tidak terakselerasi. Nah, apa yang dibutuhin nih sekarang nih agar kuat kita di jangka pendek ini, agar investasi juga benar-benar mendorong pertumbuhan tinggi dalam 1 dan 2 tahun. Perlu kombinasi kebijakan dari reindustrialisasi padat karya, dari tekstil, alas kaki, makanan dan bahan, terus insentif kuat industri hilir akhir, terus penurunan biaya dan logistik di sektor manufaktur, tentunya juga kredit murah berarah produktif, terus integrasi UMKM, rantai pasok industri besar,
Karena kata hilirisasi hanya menaikkan angka investasi, bukan laju pertumbuhan, Mas. Oke, itu dia. Berarti memang investasi, kemudian bagaimana meningkatkan geliat aktivitas industri, kemudian ada ciptaan lapangan kerja di sana, begitu yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli Indonesia, begitu. Nah, lantas Prof. Telisa, apa yang bisa Anda rekomendasikan menyikapi kondisi saat ini 2026, tantangan daya beli masyarakat, kemudian kondisi geopolitik global juga yang sekarang tensinya sedang naik lagi, begitu menghangat lagi, begitu. Sementara tadi Kadin juga concern terhadap kondisi domestik bisa meningkatkan daya beli, demand, kemudian juga sektor usaha, Bu Telisa. Ya, saya setuju sekali tadi disampaikan begini, penting banget tuh penciptaan lapangan kerja. Yeah. Kita kan sering dengar nih sekarang di Indonesia, betapa mereka susah cari kerja, banyak sekali pengangguran di level pendidikan perguruan tinggi, bahkan pendidikan S1. Jadi lapangan kerja itu menurut saya sangat krusial sekarang. Nah, jadi tadi balik lagi ke program-program prioritas pemerintah. Harapannya program-program prioritas pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi misalkan contoh koperasi itu butuh bisnis assistant lulusan minimal SMA atau D3 misalkan kayak gitu. Nah, lulusan D3 atau SMK kita bisa direkrut jadi bisnis assistant kayak gitu. Jadi dari dana-dana kita harap juga bisa menghidup tentunya lapangan kerja. Nah, tapi yang kedua, lapangan kerja itu juga diciptakan dari investasi. Nah, dengan iklim investasi kita tentunya ingin banyak investasi yang masuk sehingga menciptakan lapangan kerja. Dan nanti ujungnya dengan upah yang proper. Nah, sekarang kan kita lagi ada UMP ya. Kemarin sempat ada discussion di akhir tahun dan awal tahun, itu discussion mengenai UMP gitu. Ya, walaupun masih ada beberapa pengusaha yang keberatan ataupun buruh keberatan, tapi pemerintah terus mencari jalan tengah. Menurut saya pemerintah dengan formula baru itu sudah tepat untuk mencari jalan tengah, tetap tidak memaksakan usaha, tapi juga tetap melindungi daya beli dari para pekerja dengan UMP yang memang layak atau proper seperti itu. Nah, dengan upah minimum yang layak, kemudian produktivitas tenaga kerja di sektor industri itu memang harus ditingkatkan. Nah, itu juga harapannya bisa mendorong daya beli. Dan dari pemerintah itu kan ada program stimulus ya, Mas Pat ya. Yeah. Nah, program stimulus itu juga diharapkan memang bisa menjaga daya beli. Karena gini, kalau kita punya target 6%, konsumsi juga harus 6% biasanya gitu. Jadi kalau kita growth 5,2 ya, konsumsi itu di kisaran 5,1 sampai 5,2. Jadi kalau kita memang targetnya 6%, ya konsumsi juga harus 6%. Nah, dengan baseline kita 5,1, 5,2. Nah, kita harus ciptain growth konsumsi yang tinggi juga dari sisi demand side. Nah, apa yang bisa mendorong demand side dari masyarakat? Kita kan tadi mendorong demand untuk perumahan, karena kan lagi program perumahan ini memang lagi meningkat gitu. Juga bisa demand pemerintah investasi di lah, walaupun itu ada consumption-nya juga ya, spending gitu. Dan kemudian tadi mendorong UMKM. Setuju banget UMKM kita harus naik kelas. Kita tuh punya banyak banget potensi UMKM, misalkan UMKM untuk ekspor, UMKM kita ekspor gitu. Nah, itu harus terus didukung gitu, karena UMKM kita juga berpotensi seperti itu. Jadi afirmasi untuk UMKM dan koperasi itu juga harus dijalankan untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita tuh triple track ya, kalau dari arahan Pak Presiden itu ada triple track untuk pertumbuhan ekonomi. Itu dia. Nah, berarti itu harus masuk UMKM. Baik, Prof. Telisa. Berarti beragam jenis usaha itu harus dioptimalkan ya untuk bisa mendukung tadi kinerja dunia usaha, kemudian ada penciptaan lapangan kerja yang semakin tinggi, berarti akan menciptakan juga peluang untuk bisa meningkatkan lagi daya beli ataupun kemampuan konsumsi masyarakat. Sehingga tadi pertumbuhan ekonomi 6% harus didukung juga dengan pertumbuhan konsumsinya juga ya, yang bisa menyentuh 6% dan semoga bisa tercapai di tahun 2026 ini. Baik, Prof. Telisa, Bu Hardini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof. Telisa. Terima kasih Bu Hardini. Terima kasih Mas Profesor Telisa. Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati substansi perjanjian tarif resiprokal yang nantinya akan ditandatangani oleh pemimpin kedua negara. Adapun salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut yakni permintaan akses penuh oleh Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati substansi perjanjian tarif resiprokal yang diatur dalam Dokumen Perundingan Perdagangan Resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade atau ART. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, dalam perjanjian tersebut Amerika Serikat juga sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap mineral kritis Indonesia. Nah, salah satu tentu AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh, dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral. Dan selanjutnya tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, dan tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepada kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance. Erlangga menambahkan permintaan Amerika Serikat atas mineral kritis Indonesia bukanlah hal baru. Karena sejumlah perusahaan asal negeri Paman Sam itu telah lama berinvestasi di sektor pertambangan Indonesia, seperti Freeport, McMoran yang telah berinvestasi di Indonesia sejak tahun 1967. Erlangga menjelaskan mineral tersebut dibutuhkan Amerika Serikat untuk berbagai sektor strategis, mulai dari otomotif, penerbangan, hingga pertahanan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi pembukaan akses mineral kritis untuk Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Osko Alfriadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, kemudian Bapak Rizal Kasri, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Osko, apa kabar? Kabar baik, sehat. Terima kasih atas waktunya. Pak Rizal, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas, selamat tahun baru ya. Yes, Happy New Year juga Pak Rizal. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review ya dari APNI sendiri bagaimana sih dari sisi produksi, kemudian kinerja ekspor nikel Indonesia yang menjadi bagian ya dari salah satu mineral kritis Indonesia begitu saat ini. Silakan Pak. Ya. Sebelumnya kami dari APNI mengucapkan selamat tahun baru untuk semuanya, dan kami menilai bahwa kinerja ekspor mineral kritis Indonesia sudah di bidang kami ya di nikel saat ini berada dalam posisi yang relatif stabil dan terkelola dengan baik. Yang perubahannya bukanlah daya dari Indonesia, tapi melainkan struktur pasar yang arah distribusi ekspornya yang berubah. Tapi secara teknis ekspor nikel Indonesia saat ini tidak lagi basis dari bahan mentah atau biji atau ore, melainkan terbatas produk intermediate dan juga seperti nickel pig iron, nickel mix ya, jadi MHP dan juga nickel matte. Transformasi ini membuat ekspor ke Indonesia ditahan apalagi harga global juga karena memang edukasi dalam masuk industri atau industrial supply chain dan juga terkait langsung dengan pertumbuhan khususnya EV terbarukan dan teknologi. Tekanan global sebenarnya ini akibat dari peningkatan moneter, perlambatan ekonomi maupun juga ketegangan geopolitik yang ada saat ini. Namun Indonesia adalah resilient karena telah transformasi menjadi bagian penting dari industri baik global. Baik, itu dia untuk kondisi realnya dari sektor pertambangan nikel di Indonesia ya, paling tidak di sepanjang tahun 2025. Nah, lantas ini menarik kalau kita cermati tadi sudah disampaikan di awal begitu ada permintaan Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia dalam konteks perjanjian tarif resiprokal. Saya ingin minta pendapat Pak Rizal ini. Bagaimana Anda melihatnya Pak Rizal? Ya, bahwa perjanjian tarif resiprokal ini saya melihat poin yang menyangkut produk pertambangan dan atau komoditas kita ya. Yang pertama saya di sini melihat bahwa Amerika dan Indonesia untuk menghapus pembatasan non tarif yang selama ini kemudian dimulai dari penghapusan atau mengurangi syarat kandungan lokal atau TKDN. Nah ini selama ini kita sudah menerapkan TKDN di dalam negeri dan cukup berhasil. Nah kemudian diterapkan ini akan kita bertanya bahwa kita akan mengimpor bahan baku dari luar negeri. Kemudian juga disampaikan bahwa Indonesia tidak akan membatasi ekspor mineral penting ke Amerika Serikat. Di sini mineral penting adalah mineral kritis yang ditemukan oleh Amerika Serikat ya, negara-negara ini
lainnya. Nah, di sini saya melihat bahwa pemerintah itu harus lebih bijaksana dalam menggunakan ini, sehingga program pemerintah untuk melakukan industrialisasi, peningkatan industrialisasi Indonesia itu bisa berhasil. Tapi kalau tidak pembatasan ekspor, nah ini nanti tidak bisa melakukan yang namanya DMO atau domestic market, terutama ke Amerika dan ke negara lain di mana perjanjian seperti itu. Nah ini yang harus waspadai. Kemudian bahwa kita masih dikenakan tarif 19% untuk barang-barang yang datang dari Indonesia. Mereka minta dihilangkan semua tarif yang mereka ekspor barang-barang produk industri dan pangan atau ke Indonesia. Baik, baik. Ini menarik. Kalau kita lihat, lantas bagaimana sebenarnya sih posisi Amerika Serikat dalam pasar ekspor produk nikel Indonesia ini? Kalau Pak Osko bisa memberikan informasi ini. Ya, saat ini memang Amerika Serikat memang belum terutama ekspor produk nikel Indonesia. Karena kita mayoritas China ya. Oke. Karena memang banyak sekali processing plant atau starter investasi dari China yang sudah ada di 7 tahun yang lalu. Namun secara strategis Amerika Serikat memiliki posisi penting karena memang mereka sedang mengejar dalam rangka terlalu kritis dan juga sangat tergantung pada pasokan eksternal untuk kelas baterai yang saya tekankan dalam kelas baterainya. Dan juga terikat pada agenda Reduction Act atau IRA atau IRA ya, yang akan industrial reshoring. Jadi dalam konteks ini Amerika Serikat tidak dapat dipakai sebagai pasar alternatif, melainkan bisa kita menjadikan sebagai calon mitra strategis untuk jangka panjang. Seperti itu. Baik, tapi lantas bagaimana Apni melihat begitu ya terkait dengan permintaan Amerika Serikat untuk membuka akses penuh terhadap logam mineral mentah Indonesia, khusus yang tanah jarang tadi begitu? Silakan Pak Osko. Internasional yang lain. Ya. Halo. Baik, nampaknya kami sedang mengalami gangguan sinyal dengan Pak Osko dan kita ke Pak Rizal Kasli. Pak Rizal, kalau dari pandangan Anda bagaimana Pak Rizal? Ya. Halo. Ya, silakan Pak Rizal. Kalau Anda melihat tadi, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal ya terkait dengan Pak Osko. Kalau dari Pak Rizal sendiri, bagaimana dengan permintaan Amerika Serikat tadi dan seberapa menarik sih sebenarnya daya tarik tambang mineral Indonesia begitu, sehingga ada permintaan khusus begitu dari Amerika Serikat terkait dengan resiprokal ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat geologi. Kenapa? Karena memang Indonesia oleh jalur ya atau ring of fire, sehingga banyak mineralisasi bentuklah mineral termasuk mineral kritis yang memang telah dibutuhkan untuk industri maju. Nah, kita bisa lihat bahwa Indonesia itu memiliki cadangan nikel saat dunia itu dengan hampir 5 miliar ton cadangan nikelnya, itu nomor 1 di dunia. Kemudian timah nomor 2 di dunia dengan cadangan sekitar 7 miliar ton, dan adalah boksit dan emas juga tembaga di ranking 910. Nah ini sangat menarik industri-industri maju. Nah, di mana sekarang kita lihat bahwa Amerika Serikat kalah dengan Cina ya. Cina itu menguasai hampir 48% cadangan logam tanah jatuh atau earth mineral ya. Kemudian Brasil, kemudian Australia, Amerika sekali memiliki cadangan-cadangan. Dan Indonesia potensi mineral tanah jarang itu cukup besar, cuman memang sayangnya bahwa sampai saat ini kita belum bisa memfasilitasikan sumber itu adalah menjadi sumber daya cadangan. Ini masih di sumber daya vertikal ya. Nah ini yang sangat penting, bahwa Amerika Serikat juga sangat berminat untuk bisa mendapatkan prioritas untuk bisa mendapat
Walaupun Oke. kita tahu bahwa Freeport Indonesia Baik. bukan subsidiary dari Iya. orang yang lama berproduksi di Indonesia, terutama tembakau emas ya, dan serta mineral lain. Oke. Nah, Indonesia kita juga ingin menambah potensi mendapatkan mineral tersebut seperti nikel, kemudian boksit dan lain-lain. Nah, ini sangat penting industri mereka. Baik, baik. Ini menarik juga kalau kita lihat ke depannya. Apakah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap produk-produk tambang mineral Indonesia seperti nikel misalnya, begitu kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Osko dan juga Pak Rizal dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, negara mana saja? Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan untuk cadangan nikel terbesar di tahun 2024 dalam juta ton ini adalah Indonesia, 55 juta ton, menyusul Australia, kemudian Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Itu dia beberapa negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Lantas kita akan cermati dari sisi data berikutnya jumlah cadangan nikel di Indonesia. Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ini masih di 21 juta ton. Kemudian di tahun 2023 langsung melonjak menjadi 55 juta ton sampai dengan tahun 2024. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan ya terkait dengan negara dengan cadangan nikel terbesar dan jumlah cadangan nikel di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Osko Alfredi Letunggamu dan juga Bapak Rizal Kasli. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian apa yang bisa kita lihat? Indonesia memang masih menjadi negara terbesar dengan cadangan nikel di dunia begitu ya. Pak Osko, lantas bagaimana kalau Anda melihat tadi permintaan Amerika Serikat begitu, apakah ini menjadi bentuk pengakuan juga terhadap produksi, kualitas misalnya pertambangan nikel Indonesia, atau Anda melihat ada hal lain Pak Osko? Silakan. Ya, kami melihat adanya ini yang percaya tadi sudah disebutkan bahwa kita memiliki cadangan dan juga nikel terbesar, produksi nikel terbesar di dunia. Nah, ini sinyal perdagangan internasional terhadap kualitas sumber daya dan kapasitas pasokan dan skala industri nikel di Indonesia. Secara objektif, Indonesia tadi sudah bisa dipaparkan memiliki cadangan yang terbesar dan juga produksi nikel, kemudian memiliki ekosistem industri integrasi dari hulu sampai juga hilir. Dan juga ini kita mempunyai referensi utama dalam rantai pasok mineral di global. Ini merupakan bukti bahwa hasil dari konsistensi kebijakan, investasi jangka panjang, dan juga keberanian melakukan reformasi struktural dari pemerintah kita. Baik, nah kalau Anda melihat potensinya sebenarnya besar tidak sih pangsa pasar Amerika Serikat, atau Anda memang membutuhkan ya hilirisasinya tetap di Indonesia nih Pak Osko? Ya, sebenarnya memang kita membutuhkan sekali hilirisasi. Ya, karena dengan hilirisasi maka banyak sekali kita punya kecepatan lapangan pekerjaan, dan kita juga private knowledge, dan yang lain itu juga sebenarnya untuk investasi akan sangat murah sekali kalau misalnya dia lebih memproses semuanya di Indonesia daripada, atau kita harus murah ya, tapi lebih ekonomis. Bahasa kita dalam informasi perdagangan adalah ekonomis dan murah. Dan kalau mereka langsung memprosesnya di mulut tambang, jadi itu saya rasa permintaannya banyak. Ini mencerminkan kita punya posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Oke, itu dia menjadi posisi tawar ya dari Indonesia, terutama dengan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah Pak Rizal, lantas bagaimana kalau memang hilirisasi ini kan memang masih menjadi game changer lah ya bagi Indonesia begitu. Apakah dengan adanya permintaan dari Amerika Serikat untuk mineral kritis ini, apakah memang ya udah semuanya dikerjakan di Indonesia, dalam artian hilirisasinya di Indonesia kemudian baru diekspor ke Amerika Serikat misalnya, ataukah itu potensinya lebih besar kansnya begitu dibandingkan dengan permintaan raw material dari Amerika Serikat nih, kalau Anda melihat Pak Rizal? Ya, kalau saya melihat bahwa permintaan Amerika Serikat dengan minta akses tidak terbatas kepada mineral kritis kita, itu suatu hal yang harus dilakukan, karena ini akan produktif terhadap pengembangan industri di Indonesia. Artinya nanti kalau kita membutuhkan mineral kritis tersebut untuk mendukung kita, nah kita tidak bisa menghambat, kita tidak bisa membuat sistem DNO ya, sudah terjadi di batu bara, ini bisa menjadi kontraproduktif. Nah kemudian saya melihat bahwa
pemerintah juga sudah mulai sekarang itu harus memperhatikan investasi yang berkualitas. Berkualitas itu tidak hanya dilihat dari investasi yang masuk, tapi dari kualitas investasi tersebut. Misalnya bahwa investasi mendukung hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Kemudian penyerapan tenaga kerja yang berluas-luasnya tenaga kerja di Indonesia. Nah, kemudian juga nilai tambah yang besar di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat hilirisasi sekarang ini seolah-olah hilirisasi dari SDM yang sampai antara atau intermediate produk itu langsung diekspor ke luar negeri. Contoh kita ambil nikel misalnya. Nah, nikel itu sebagian besar kita produk antara tersebut berupa ferronikel, kemudian nikel mat atau MSP itu semua kita ekspor ke luar negeri karena penyerapan dalam negeri sendiri itu masih sangat minim. Nah, ini yang kita masukkan ke hilirisasi adalah sampai ke bawah, ke industri manufaktur. Bukan hanya perantaran hasil Kementerian SDM. Kementerian SDM tugasnya sudah selesai karena berdasarkan KLBI Kementerian SDM hanya menghasilkan produk antara tersebut. Nah, tugas Kementerian Pendidikan mengembangkan menjadi industri manufaktur sehingga nilai tambahnya kan lebih besar. Nah, sekarang kita lihat bahwa Amerika itu meminta kita untuk membeli pesawat atau membeli produk-produk industri lainnya. Nah, ini nilai tambah besar ini di sini. Nah, mereka mengimpor raw material, tapi raw material atau itu sudah dilarang berdasarkan undang-undang. Tapi produk antara ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, kita tidak ini menjadi hal yang akan menyebabkan industrialisasi Indonesia ini menjadi terhambat gara-gara kita salah membuat perjanjian internasional misalnya Amerika Serikat. Kita boleh tapi akses terbatas kepada negara lain sendiri punya peluang untuk memanfaatkan negara itu sendiri untuk industri di dalam negeri kita sendiri. Oke, itu dia akses terbatas kalau bisa semua hilirisasinya di Indonesia begitu ya Pak Rizal. Nah, kesiapan dari pelaku usaha ataupun industri pertambangan sendiri Pak Osko apabila hilirisasi nanti memang menjadi bagian dari perjanjian kerjasama kalau kita memang harus melakukan eksportasi mineral kritis ke Amerika Serikat seperti apa? Dari teknologi maupun SDM nih Pak Osko. Kalau di kami ya, kami secara bertahap telah melakukan penyesuaian secara struktural di peningkatan efisiensi dari produksi, pemenuhan standar DSI dan traceability, penyesuaian terhadap standar pasar Amerika dan Eropa, serta penguatan dari rantai pasokan yang berkelanjutan. Nah, ini agar produk Indonesia dapat diterima dan kita selidiki dengan standar yang tetap ya, hingga harganya itu memang berkualitas internasional. Oke, itu dia ya. Berarti memang kesiapan sudah ada, tinggal bagaimana actionnya nanti. Semoga 2026 ini menjadi momentum juga untuk bisa meningkatkan hilirisasi mineral kritis di Indonesia, kemudian menciptakan lapangan kerja tentunya di sana sehingga ujung-ujungnya adalah mendorong perekonomian nasional kita begitu di tahun 2026 ini. Baik, Pak Rizal, Pak Osko, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Rizal, Pak Osko. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Bang Osko. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.